Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gibita senang sekali menjumpai teman-teman semuanya. Yes, Kita ngomongin gimana? apa, Mas Hersu? Nggak ngomongin liburan kan? Kalau ngomongin liburan pasti nggak ada yang diomongin. Tapi menarik, ternyata menjelang akhir tahun gini, soal ijazah Jokowi itu juga makin ramai ya, Mbak Agi ya. Ya, Dan, ya, ya. ya. Dan bukan, tapi jangan ngomongin Ridwan Kamil lagi lah. Ternyata Ridwan Kamil nambah lagi ya, ada ada portofolionya yang muncul ya. Nambah inisial-inisial Iya, wanita lagi yang iya, lainnya gitu ya, portofolio. pusing ya Ya liatnya. ini kita nyebutnya portofolio gitu. Kita udahlah, suka-suka hati dia. Kita akan masuk kalau ada soal kaitannya dengan korupsi apa dan kita akan masuk ya. Bagi ada kaitannya dengan politik kita akan masuk. Tapi kalau cuman nambah portofolio baru, siapa namanya yang terbaru disebutnya di itu itu ada beritanya nggak Sudahlah. sih? Ada beritanya nggak sih itu sebenarnya atau cuma di media sosial? Ya, ada beritanya Oh, di oke, media oke. media Hmm, nasional maupun media daerah begitu ya. ya. Jadi ya, apakah itu nantinya akan diperiksa juga? Mungkin kalau seandainya diperiksa oleh Hmm, KPK ada aliran dana hmm, ke pihak lain lagi ya selain yang dicurigai sekarang ini kan hmm, ke yang kemarin hmm, kita omongin itu hmm, Aka ya. hmm. Itu ya kita akan ngomongin lagi karena Ya, bagaimanapun kalau yang ya. namanya korupsi itu duit kita gitu loh. Yes, oke setuju ya. Tapi kalau ini bocor sana, bocor sini, iya persoalannya kemarin saya menyatakan kenapa kita bahas karena itu kan berkaitan dengan korupsi dan korupsi itu adalah duit rakyat kan gitu. Yang paling mesti dihukum kalau pejabat yang dia menggunakan apa, saat korupsinya aja udah tercela, apalagi kemudian di hal-hal yang tidak yang lebih tercela lagi gitu ya. Oke, kita Betul. ngomongin soal ijazah Hmm. Jokowi aja Mbak ya perkembangannya yang terbaru Oke. Mbak Agi ya. Ini karena Ya. sekarang kan kemarin sidang Citizen Lawsuit-nya itu ditunda Hmm. ya karena ada yang Ya, perlu dilengkapi gitu ya. Nanti ini menarik betul. karena saya membaca pengacara Jokowi itu janji akan menghadirkan ijazahnya Pak Jokowi gitu ya, yang istilahnya di bond Mhm. gitu ya. Karena kan sekarang ini kalau Mhm. versinya polisi dan versi Pak Jokowi kan ijazah aslinya Mhm. Pak Jokowi itu sedang disita oleh oleh Polda Metro Jaya ya untuk kepentingan Mhm. penyidikan kan gitu. Mhm. Nah ini yang Mhm. saya kira menarik karena citizen lawsuit ini mau nggak mau Pak Jokowi nggak bisa menghindar harus menunjukkan eh, bagaimana bentuk ijazahnya itu karena sesuai dengan janjinya bahwa Mhm. itu hanya akan ditunjukkan di atas perintah hakim dan dalam kasus di Solo ini yang penting untuk diperhatikan kan hakim itu memutuskan dalam putusan selanya menolak eksepsinya Pak Jokowi. Artinya apa prosesnya akan Mhm. berlanjut. Nah, ini juga menarik Betul. untuk kita cermati apa yang akan terjadi. Nah, soal ijazah ini yang saya kira sekarang memang jadi kontroversi karena kalau versinya Jokowi dan juga versinya polisi lainnya menyatakan bahwa itu memang ijazah aslinya Pak Jokowi gitu. Tapi kan versi Roy Suryo dan kawan-kawan tetap menyatakan bahwa 99,9 triliun berarti dong ya. Kalau digabung antara Roy Suryo dan Rizwan gitu yang satunya berapa? 11 triliun, yang satunya 99,9% gitu ya Pak. Ya, betul. Jadi pada pertemuan eh, kuasa hukum, lawyer, apalah pengacaranya Pak Jokowi, itu JB Irfan ya, yang menemui Jokowi itu kan memang mengatakan sudah berunding dengan Jokowi bahwa akan ngebon ijazah SMA dan S1-nya Jokowi. Bahkan kalau menurut versinya Jokowi, kalau diminta oleh hakim, dia akan memperlihatkan ijazah dari SD, SMP, SMA sampai dengan sarjana. TK nggak punya Nah, ya Pak Jokowi ya. ya, entah dia masuk TK atau apa ya, atau enggak gitu. Nah, sesuai hasil konsultasi yang kami lakukan dengan Pak Jokowi, oleh karena bukti-bukti berupa ijazah maupun dokumen terkait saat ini dalam posisi di bawah penguasaan penyidik pejabat Polri yang ada di Polda Metro Jakarta, maka saya segera untuk mengajukan suatu permohonan ya supaya diberi kesempatan barang bukti terhadap dokumen-dokumen tersebut untuk kami jadikan sebagai alat bukti di persidangan. Artinya ini Pak, nanti kalau diminta pengadilan untuk menunjukkan ijazah akan ditunjukkan atau gimana? Oleh seperti yang kami sampaikan terkait dengan ijazah, kami tetap berupaya untuk mengajukan permohonan BON BB
ya, karena ijazah tersebut kan saat ini memang ada di Polda Metro atas dasar penetapan sita dari Pengadilan Negeri Surakarta juga. Sehingga dari pihak tergugat pihak penggugat ketika saya tidak ada kemampuan untuk menunjukkan ijazah, itu kan bukan salah kami, ya, ada dasarnya kan begitu. Jadi istilahnya ini mau dipinjam dari Polda Metro untuk kemudian akan ditunjukkan di Pengadilan Negeri Solo kalau diminta, dan itu pun kalau diperbolehkan. Nah, gimana jadinya kalau seandainya memang ngebon ini tidak diperbolehkan? Jadinya ada alasan dong untuk tidak memperlihatkan ijazah lagi gitu pada sidang pengadilan meskipun itu diminta oleh hakim. Tapi kalau menurut YB Irfan ini akan diusahakan, begitulah ya. Secara formal dia mengatakan demikian, Mas Hersu. Dan ya kita menantikan ya. Pak, kalau tanggapan terkait dari tersangka Pak, dari Egy Sujana itu terkait menanggapi ijazah Pak Jokowi ternyata asli, itu seperti apa? Mengakui kalau asli? Ya memang asli. Ini gimana sih? Ya memang asli. Artinya kalau dari Artinya ya memang asli. ya Untuk yang tersangka yang mengakui asli ini, apakah ada ruang untuk perdamaian gitu, Pak? Gimana? Untuk tersangka yang mengakui ijazah asli itu, apakah ada ruang untuk Sekali lagi urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya, urusan hukum. Tetapi memang kalau ada ruang untuk memaafkan, kenapa tidak juga kita lakukan. Tapi sekali lagi urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. ada rencana datang ke persidangan? Ya kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semuanya. Ini apakah benar ijazahnya akan dipertunjukkan begitu sebagaimana, dan ini kan jelas-jelas ya kalau Jokowi ini kan mengatakan bahwa itu ijazah asli ya sudah pasti. Ketika ditanya oleh wartawan begitu pada di sebuah acara lah berapa hari yang lalu itu di sebuah pembukaan sebuah kafe begitu di Solo, yang dia kemudian mengatakan bahwa iya memang ijazah saya itu asli begitu. Ini berkaitan dengan Mas Hersu mungkin sudah mendengar ya, rame-rame belakangan ini sejak adanya gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya. Itu kan pengacara dari Egy Sujana, kita tahu ya Egy Sujana dan kawan-kawan, di situ ada Bang Rizal Fadila, ada Ibu Tri Kurnia dan sebagainya. Itu ada di klaster 1, mereka berlima, dan kemudian mereka ini bisa dikatakan dari berlima ini dipimpin oleh Egy Sujana, begitulah ya. Nah, terus pengacaranya siapa nih mereka? Kelima orang ini atau beda-beda pengacaranya ya? Pengacaranya ada Abdul Ghafur Sangaji dan juga Ahmad Kozinuddin, yang ketika itu ikut masuk ke dalam gelar perkara khusus tersebut. Karena kan digelar 2 kali kan Mas Hersu. Klaster pertama ini teman-teman itu mereka mengadakan gelar perkara khusus. Pada mereka berlima ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini, polisi juga membuka ijazah Jokowi yang disita oleh Polda Metro Jaya gitu. Dan kemudian pada klaster kedua yaitu RRT, Rismon, Roy dan Dr. Tifa itu juga dibuka, ijazah tersebut ditampakkan begitu. Tapi yang paling rame kan ini kan, yang rame itu yang klaster 2 ya, yang ada sebetulnya RRT ya, yang justru saya malah heran kok nggak ada pemberitaan sama sekali ya di klaster 1 ini. Kan klaster 1 ini berkaitan dengan fitnah ya, pencemaran nama baik dan sebagainya ya. Kalau klaster 2 itu berkaitan dengan undang-undang elektronik ya, Mbak Agi ya. Betul, betul. Jadi pada perkembangannya Jokowi ini kan diwawancara di Solo, dan kemudian awak media lah, saya nggak tahu media betulan ataukah ini embedded yang kepada Jokowi begitu. Maksudnya yang apa? Media jadi-jadian. Iya. Seperti yang dikatakan Mas Hersu kan seringkali mengatakan begitu, ini media yang embedded gitu, medianya Jokowi sebetulnya begitu ya. Dan
ada yang menanyakan kepada Jokowi soal pengacara dari Egy Sujana. Egy Sujana ini adalah ya bisa dikatakan sebagai koordinator tim pembela ulama dan aktivis, begitu ya. Yang ketika itu Tapi kok udah lama nggak muncul, kemana ya Bang Egy? Karena kan waktu sejak Jokowi mereka geruduk rumah Jokowi bulan apa ya waktu bulan Agustus ya, bulan Agustus saja kan tanggal 16 Agustus kalau seingat saya kalau nggak salah ya. Karena di UGM-nya kan tanggal 15 Agustus bukan Mbak Egy ya. Kemudian ya tanggal saya lupa bulannya Mas ya, Irsu. nah itu kan dia udah nggak muncul ya, tidak hadir. Tapi terakhir saya melihat dia di London pada waktu itu menyerahkan ke Amnesty. Oh iya, dia menyerahkan itu, Ke ya. Amnesty International dan kelihatan udah sakit pakai kursi roda kan pada waktu itu. Nah sekarang ini statusnya kemana beliau ini kan gitu kan udah lama banget hilang sebenarnya. Betul. Jadi kalau menurut keterangan dari pengacaranya, sekarang yang menjadi pengacara dari Egy Sujana itu adalah Eli Danetti namanya Mas Hersu. Itu dia cuma untuk wanita, Egy ya. Sujana saja ya, bukan untuk Rizal Fadila dan lain-lain ya. Saya tidak tahu persisnya, tapi dalam hal ini dia mengatakan bahwa dia mewakili Egy Sujana karena dia ya. Egy adalah kliennya. Sementara kalau yang lain-lain yang kita lihat pada saat pemeriksaan atau gelar perkara pada klaster pertama yang 5 orang itu, pengacaranya yang ikut masuk itu yang mendampingi adalah Ahmad Kozinuddin dan Abdul Ghafur Aji. Mungkin ada pengacara yang lain lagi ya, saya tidak bisa menyebutkan kalau saya tidak pasti begitu, yang ikut masuk maksudnya. Jadi pada saat itu ini yang sekarang sedang ramai Mas Irsu, berbantah-bantahan karena pada klaster 1 ini di mana Eli Danetti ini kemudian mengklaim begitu ya, bahwa dia menyentuh ijazah Jokowi yang diperlihatkan oleh polisi pada saat itu. Dia menyentuh dan dia membuat kesaksian. Inilah yang kemudian ditanyakan kepada Jokowi, karena Eli Danetti membuat kesaksian, pengacara dari Egy Sujana ini membuat kesaksian, dia yakin bahwa ijazah Jokowi itu asli. Dan kok menarik ini. saya iya, makanya kita bedah ini. Kalau dia mewakili Bang Rizal Fadila dan sebagainya nggak mungkin. Ini kalau yang mesti ngomong seperti itu ya. Jadi mungkin benar seperti yang Anda sampaikan. Tapi orang yang mewakili atau yang ditunjuk itu kan ada suratnya, surat penunjukannya Mas Irsu. Iya. Pasti ada tanda tangannya dan polisi pasti memeriksa itu kalau seseorang mendampingi atau apa, mana surat penugasannya lah istilahnya dalam tanda petik atau kalau seandainya kliennya tidak bisa hadir, dia mewakili apa dan sebagainya, dan memang dialah berarti diterima ya, berarti dia yang mewakili Egy Sujana pada saat itu. Egy Sujana ya, tapi bukan yang lain-lain ya kelihatannya ya Mbak Egy ya. Sepertinya sih bukan yang lain-lain. Saya tidak bisa. Mungkin acaranya Rizal Fadila seperti itu. Ya. Tapi Eli Danetti ini masuk ke dalam tim pembela TPUA, tim pembela ulama dan aktivis di bawah Egy Sujana, di bawah koordinator Egy Sujana. Ini yang nanti kita lihat ya, karena Eli Danetti ini juga di bawah naungan kantor pengacara Rasman Arif Nasution. Ntar dulu, Rasman Arif ini yang mana nih? Yang kemarin yang berseteru dengan Hotman Paris, yang sekarang menjadi ketua umum organisasi relawan Kami Jokowi. Oke, dan dia sudah dipecat ya dari sebagai lawyernya ya, dicabut ya ininya, izin prakteknya kalau nggak salah dari Mahkamah Agung. Iya, tapi kan dia mengajukan lagi ya Mas Hersu, dia menggugat pencabutan itu. Saya nggak tahu, saya tidak terlalu mengikuti bagaimana. Ini hampir sama dengan Firdaus Oibowo ya, cuman kalau Firdaus Oibowo kalau tidak salah tuh dicabut dari Kongres Advokat Indonesia. Mohon maaf sekali kalau seandainya salah. Tapi dua orang ini kan kompak kan, satu geng kan? Satu geng, ya. Rasman Arif Nasution ini ikutnya Pradi. Yang kita tahu Pradi ini ada di bawahnya ketua umumnya adalah Oto Hasibuan yang sekarang menjadi wakil menteri koordinator ya, Wamenko. Jadi wakil menteri koordinatornya Yusril Issa Mahendra, yaitu membawahi hukum, HAM, kemudian imigrasi dan juga satu lagi pemasyarakatan. Iya, kalau Firdaus itu kan yang suka pakai bintang 7 itu ya, bintang apa sih? Bintang berapa sih jenderalnya itu? Saya nggak pernah menghitung Mas Irsu tuh yang lebih tahu. Tapi jenderalnya warna ungu ya, kalau nggak salah dia pakai Pak. Dan dia adalah ketua umum dari organisasi relawan Jokowi Termul namanya ya. Kalau Firdaus Iya. Oh jadi tadi ulangi ini menarik ini. Kalau Rasman itu Jokowi,
Kami. Kami Jokowi. Kami Jokowi. Kami Jokowi. Kalau Ya. ini termul. Ini termul. Ya. Oke, lanjut. Kalau untuk Menarik Firdaus ini, ya, menarik. Ya, dan oke. kemudian yang sekarang menjadi pengacara dari Egy Sujana, ini Elida Neti, ini kalau saya membaca di suara.com begitu, dia masuk ke dalam kantor pengacaranya Rasman Arif Nasution, menjadi salah satu pengacara di situ. Jadi pengacaranya Gitu. jadi anggota Jokowi kami tidak nggak? Jadi Jokowi kami? Saya tidak tahu ya Mas Hersu, itu nggak tahu. Tapi yang jelas Neti ini kalau membaca riwayatnya begitu ya, orang mungkin bertanya-tanya ini kok jadi berseteru kayak gini, kok jadi berbeda begitu ya antara misalnya antara Neti dengan RRT begitu kan, kemudian dengan pengacara yang lain dari 5 orang yang di klaster pertama, yaitu Ahmad Qosinuddin dan juga Abdul Ghafur Sangaji, kok berbeda gitu, dan sekarang malah berseteru. Ini ada apa? Makanya kita perlu bedah ini orang-orang ini siapa begitu kan? Karena Egy Sujanaya sendiri juga tidak nampak, dan kabarnya kalau menurut Neti saat ini sedang berobat. Sebelumnya setahu saya pernah bertemu dengan Bang Egy Sujana tuh dia sakit jantung ya. Tahun 2018-2019 dia kena serangan jantung, ketika itu pucat lah pada waktu saya pernah bertemu. Dan kemudian kalau sekarang ini kabarnya sakit usus, saya nggak tahu apakah ususnya kenapa nggak tahu, tapi disebutkannya stadium 4 kata Neti ya, dan sedang berobat ke Penang, Malaysia begitu. Nah, coba kita ini kalau tidak diikuti dengan pelan-pelan begitu, ini memang bulet atau apa sih? Ruwet ya, ruwet bulet ya, maklumlah untuk kasus-kasus semacam ini pasti ada intervensi lah begitu ya. Dan kemudian coba ya kita baca sajalah daripada salah. Ini saya baca misalnya di Warta Kota, ini masuk ke dalam Tribun News ya. Dia mengatakan bahwa Elida ini mengaku merinding dan terharu ketika melihat langsung dokumen yang selama ini menjadi sumber polemik berkepanjangan, yaitu dokumen berupa ijazah Jokowi. Ini ketika dia diwawancari oleh YouTube Cumi-cumi.com Mas Hersu. Ini salah satu, iya, Cumi-cumi ini sering sekali menghadirkan berita tentang artis yang kontroversial dan sebagainya begitu. Karena si Elida Neti ini ada catatan dia pernah berseteru dengan selebgram. Termasuk selebriti dong berarti dia termasuk ya? Iya, sebetulnya beberapa kali juga tampil di acara selebriti begitu, karena memang berseteru dengan selebriti ketika itu. Ini sekedar sebenarnya kita tidak membicarakan ini, tapi kita harus membicarakan background-nya ya. Pada tahun 2022, Elida Neti ini pernah berseteru dengan Denis Karyesta. Denis Karyesta ini salah seorang selebgram Mas Hersu. Dia sebetulnya pemilik toko bunga yang cukup terkenal begitu, yang kemudian banyak sekali kontroversinya lah. Nah, ini berseteru karena si Denis ini menirukan berbicara ala Elida Neti begitu, yang kemudian emang kenapa gaya bicaranya kenapa memang Bu Elida ini? Iya, tapi dengan memakai aplikasi begitu yang lidahnya melet-melet begitulah. Yang kabarnya ini membuat anaknya Elida Neti itu dibully oleh teman-temannya di kantor begitu, sehingga dia kemudian menggugat begitu ya. Mungkin ini termasuk menyalahi undang-undang ITE. Ketika itu saya tidak tahu hasilnya bagaimana, tapi yang jelas sejak ini dikenal juga sebagai orang yang sudah, mungkin kalau Mas Hersu mungkin kurang mendengar namanya, saya pun juga begitu, tapi kalau di kalangan artis mungkin ini masuk ke dalam berita-berita gosip itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi Elida Neti ini dia bersaksi, Mas Hersu, bahwa fisik ijazah yang diperlihatkan memiliki fitur keamanan otentik yang membantah tudingan pemalsuan. Hebat loh. Apakah dia juga memiliki ilmu digital forensik begitu, seperti kata Rismon, kan dia melihatnya dari segi ilmu itu yang memang dia pelajari, atau telematika seperti hanya Roy Suryo begitu yang memiliki keahlian juga soal itu. Dia mengatakan seperti ini, waktu map digunting saya deg-degan. Ya Allah, akhirnya yang kita perdebatkan sekian tahun, sekarang ada sosoknya di depan mata. Saya melihat, saya merinding dan terharu. Itu kata Elida Neti pada waktu di wawancara di YouTube Cumi-Cumi.
Elida kemudian menceritakan detik-detik saat penyidik membuka map penyitaan barang bukti itu. Di dalamnya terdapat ijazah SMA dan Ada S1 milik musiknya Jokowi. itu mestinya ketika mau dibuka itu. Seharusnya ya. Iya. Meski Gitu. peserta dilarang menyentuh, Hmm. Elida mengklaim Elida dan beberapa rekan pengacara dari klaster 1 berusaha mendekat untuk memastikan keasliannya. Saya tusuk atau dalam kurung di sini saya tahan gitu ya. Saya tahan dengan ujung jari saya pegang ada emboss, yaitu huruf timbul, ada watermark. Ya, kalau watermark ini bisa melalui penglihatan visual berarti, dan ada lintasan stempel. Artinya ini yang selama ini di bagian jas Jokowi yang hitam itu kan dikatakan oleh Rismond dan juga oleh Roy Suryo bahwa pada jas hitam itu tidak ada lintasan stempel, yang artinya foto diletakkan di atas stempel. Ya. Ya, kalau dia mengatakan ada lintasan stempel, artinya ada lintasan stempel di atas jas dari foto Jokowi. Dia juga mengatakan di bagian bawahnya itu sudah robek-robek, mungkin karena sudah lama sekali, kertas tua. Jadi bagi saya itu adalah aslinya, bukan sekedar fotokopi. Ini pengacaranya Egy Sujana loh. Kemarin katanya bahwa kok kertasnya lebih kayak baru gitu dibandingkan dengan ijazahnya Rismond. Itu lebih baru ijazahnya Jokowi kan gitu kemarin ya. Kalau ini kelihatan yang tua gitu ya. Oke. Ya, itu yang mengatakan itu kemarin adalah Rismond dan Roy Suryo. Ya. Jadi keduanya kan pakar ya, ahli. Begitu, mereka sudah melakukan penelitian. Sementara ini hanya berdasarkan pengamatan visual yang beberapa detik itu, tapi dapat menyimpulkan hal seperti ini. Ini kemudian dia mengatakan bahwa tidak ada pecah kongsi atau meninggalkan rekan-rekannya seperti Roy Suryo, Rismond, dan juga Dr. Tifa. Pernyataannya itu kan banyak sekali kontroversi, Mas Heru, yang kemudian menuding wah pecah kongsi ini. Dia mengatakan tidak ada pecah kongsi begitu. Dia hanya mengatakan bahwa klaster pertama Egy Sujana sebagai advokat atau prinsipal, sedangkan klaster kedua adalah Roy Suryo dan kawan-kawan. Dia menjelaskan seperti itu, bukan pecah belah atau saling meninggalkan. Bung Egy punya alasan hukum dan konstruksi hukum sendiri. Kami mengajukan gelar perkara khusus ini untuk meminta tinjau ulang penetapan tersangka Bang Egy. Jadi supaya ditinjau ulang penetapan tersangkanya, dan kemudian dia mengatakan bahwa Egy Sujana belum pernah di BAP atau berita acara pemeriksaan, belum pernah diperiksa karena kondisi kesehatan yang buruk, yaitu sakit usus stadium 4 yang sedang menjalani pengobatan di Penang, Malaysia. Namun statusnya tiba-tiba dinaikkan menjadi tersangka oleh polisi. Bang Egy belum pernah diperiksa sebagai tersangka, baru undangan klarifikasi. Itulah dasar kami memohon gelar perkara agar status tersangkanya ditinjau ulang. Ia memohon gelar perkara khusus ditinjau ulang, tapi sambil memberikan kesaksian seperti ini. Ini tentu saja sangat-sangat mengejutkan, Mas Heru. Oke. Nah, menarik ya. Ini berarti ini siapa sih? Tadi Anda menyebutkan dia banyak dikenal lah di kalangan para selebriti dan sebagainya. Tapi latar belakangnya seperti apa ini Mbak Agi? Ya, coba beberapa kasusnya coba ya Mas Yesu. Pernah berseteru juga dengan Hotman Paris ya. Hotman Paris ketika itu kan memang Hotman Paris berseteru dengan Rasman Arif Nasution. Rasman Arif Nasution ini adalah pengacara dari siapa namanya aslinya Hotman Paris, Iklima Kim kalau tidak salah Mas Hersu, yang ketika itu dia melaporkan Hotman Paris karena dituduh melakukan pelecehan terhadap dirinya, tapi kemudian Hotman Paris membalikkan, kalau saya dituduh pelecehan, saya ingat dia mengatakan bulan Februari dia melaporkan saya melakukan pelecehan, tapi bulan Maret di depan televisi yang disiarkan oleh televisi dia memeluk-meluk saya. Kalau orang yang pernah dilecehkan kan nggak mungkin memeluk-meluk begitu. Jadi ketika itu jawaban dari Hotman Paris seperti itu. Tapi di pengadilan itu memang ada 4 orang yang kemudian dilaporkan oleh Hotman Paris ketika pada saat berseteru. Salah satunya adalah Elida Neti ini. Dia mengatakan seperti ini. Ada 4 nama yang kami laporkan, yaitu Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oibowo, dan yang juga mengucapkan kata-kata yang menimbulkan kehebohan yaitu istrinya Rasman, Ade Suryani, dan juga kuasa hukumnya yang cewek, yang emak-emak itu siapa? Iya, itu Elida Neti, karena ada media yang memberitahu Elida Neti. Iya, itu Elida Neti, dia mengatakan seperti itu. Ini salah satu catatan ya, selain yang dengan Denis Karista tadi sudah berlalu tahun 2022 kalau tidak salah. Kalau dengan Hotman Paris ini masih tahun 2025, baru beberapa bulan yang lalu. Yang Mas Hersu masih ingat pada salah satu persidangan, kalau tidak salah persidangan
Iklim Hakim ya, tapi masih berhubungan dengan Hotman Paris juga, yang dimana Firdaus Oibowo kemudian naik ke atas meja Oh, oh iya iya itu yang ya dia ya yang teriak-teriak, masih inget itu ya? Mm. Iya, itu salah satunya begitu Mas Hersu. Jadi coba saya baca ini dari suara.com ya. Di sini disebutkan siapakah Elida Nesti ini sebenarnya? Nama Elida Nesti mulai dikenal publik sejak dirinya berseteru dengan artis Denis Karyasta. Iya, betul. Oke. Saat itu Elida mengaku ingin melaporkan Denis yang telah mengedit video saat konferensi persnya dengan Rasman Arif. Jadi dia konferensi pers dengan Rasman Arif, dia kan satu kantor pengacara ya, di bawahnya Rasman Arif. Jadi temennya Rasman Arif lah gitu. Konconya ya, satu circle. Dan Elida Nesti juga pernah tercatat sebagai anggota tim pembela aktivis dan ulama TPUA. Tak hanya itu, Elida Nesti juga sempat terjun sebagai politisi dengan mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPR RI dari PAN pada tahun 2019 dan dari Dapil Riau I. Jadi dia asalnya dari sana. Dia juga merupakan anggota dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Di tahun 2024, Elida juga kembali mencalonkan diri sebagai caleg dari Partai PKS. Sebelumnya dari PAN, kemarin dari PKS. Ya, riwayat pendidikan Elida juga mencatat bahwa wanita 62 tahun ini merupakan alumni dari Universitas Lancang Kuning jurusan Ilmu Hukum dengan menempuh pendidikan S1 pada tahun 2010 dan S2 pada tahun 2014. Namanya pun tar dulu. Umurnya berapa tadi? 62 tahun. 62 tahun. 2010 dia baru menempuh S1. Itu kan dari 15 tahun yang lalu, berarti ya udah 47 tahun dong dia. Ini dia 48 tahunan Mas Hersu. 48 tahun, dia baru kuliah lagi umur 48 kuliah tahun. S1 ya berarti. S1 oke. Ya. Berarti catatan dia sebagai lawyer apa dan sebagainya itu ya dimulai setelah dia mungkin kalau anak-anak S1 begitu kan, ketika itu sudah magang gitu ya, sesudah lulus maka kemudian bekerja di kantor lawyer. Nah, mulai itulah biasanya kan banyak sekali pengacara-pengacara muda umur 20-an. Kalau ini Elida Nesti mengukir karirnya pada usia 50-an ya. Nah, namanya pun tersohor pasca terlibat dalam kasus yang menyeret Rasman Arif Nasution. Jadi pada beberapa kasus ya dia bertindak sebagai kuasa hukum atau penasehat hukum dari Rahman Arif Nasution gitu. Ya. Oh, jadi luar biasa ini ya. Jadi berarti dia betul-betul mak-mak ini ya, yang mulai bahkan jadi lawyernya mulai ketika usianya udah jadi mak-mak ya. Kalau 50 tahun itu kan udah mulai mak-mak gitu ya. Oke. Iya. Selain itu apakah ada kontroversi lain untuk nama Elida? Kalau Elida Nesti ini ya Mas Hersu, kita mungkin melihatnya ada apa ya namanya, hubungan atau circle-nya begitu ya. Siapakah? Karena banyak yang sejak 2 hari yang lalu ya, yang menanyakan kepada saya secara japri, ini siapa Elida Nesti? Gitu, terus gimana ceritanya background-nya? Saya bilang saya tidak bisa menceritakan background juga. Seharusnya menceritakan itu kan Egy Sujana ya Mas Hersu. Orang yang mengangkat Elida Nesti ini sebagai pengacaranya, dia yang lebih tahu latar belakangnya. Tapi yang jelas kita mungkin hanya mengungkap faktanya saja, siapakah Elida Nesti yang saat ini berseberangan sepertinya begitu dengan pengacara-pengacara yang lain. Dia mengakui dengan hanya melihat, dan dia bahkan mengatakan dia itu sempat memegang, menahan atau menusuk begitu istilahnya, menusuk kertas tersebut begitu untuk melihat embossnya, untuk melihat watermarknya apa dan sebagainya. Sementara dari pengacara yang satunya itu mengatakan itu tidak mungkin gitu. Itu terutama dari siapa, Abdul Ghafur Sangaji, Mas Hersu. Jadi dari Abdul Ghafur Sangaji ini menyebutkan bahwa itu tidak mungkin terjadi begitu ya, karena apa? Karena dia ada di lokasi tersebut, kemudian dia menurut Abdul Ghafur Sangaji ya, dia ada di depan, di barisan depan bersama dengan Ahmad Kozinuddin begitu. Sementara kalau menurut Elida Nesti dia datang belakangan memang, tapi kemudian dia maju ke depan untuk bisa kemudian mendekat kepada kertas ijazah Jokowi tersebut yang kemudian dia berhasil memegangnya. Kita punya pendapat, mata kita sama-sama melihat. Saya bahkan yang terakhir datang melihat. Saya dorong Pak Al-Katiri, saya geser tangan Pak Al-Katiri. Saya mau lihat juga. Karena semua udah berdiri, tadinya kan dilarang, hanya berdua. Semua udah pada berdiri, saya ikut berdiri juga. Tentu saya kepo juga seperti apa. Saya lihat berdiri, saya coba raba. Untuk apa saya berbohong? Ya, ingat ya,
dari semua yang berkomentar sekarang, yang menggonggong sekarang itu ya, kami duluan yang menggugat. Kalian baru hari ini baru menggonggong tanpa dasar. Jangan sembarang gonggongan. Ya, saya berstatement sesuai dengan kapasitas saya. Saya melihat ijazah itu asli dari fotokopi yang beredar oleh Sandi. Pahami itu. Walaupun kemudian ini dibantah ya, coba saya bacakan ini bantahan dari Abdul Ghafur Sangaji soal keterangan Elida Neti yang menurut dia keterangan ini menyesatkan. Dia mengatakan seperti ini. Menurut Ghafur, pernyataan tersebut menyesatkan publik dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di ruang gelar perkara. Saya bacakan dari wartakotalive.com. Saya pastikan itu keterangan yang tidak benar dan menyesatkan publik, ini kata Abdul Ghafur. Kemudian dia mengatakan juga, dia bersama Ahmad Kozinuddin, kuasa hukum Roy Suryo CS lainnya, juga berada di barisan depan saat momen krusial pembukaan segel ijazah Jokowi, termasuk terlibat perdebatan sengit dengan kuasa hukum Jokowi agar dokumen tersebut dibuka demi transparansi dengan dukungan Ombudsman RI, karena waktu itu dihadirkan perwakilan dari Ombudsman. Ghafur menegaskan sejak awal penyidik Polda Metro Jaya memberi arahan tegas bahwa ijazah tidak boleh diraba, dipegang, apalagi disentuh. Dia mengatakan, ijazah itu digunting dari segelnya, lalu ditaruh dalam map hard case berlogo UGM dan dilapisi plastik keras. Tidak mungkin jari bisa masuk. Saya sendiri tidak menyentuh karena dilarang penyidik. Dia menambahkan ya, kalau ada yang bilang jarinya bisa menyelonong masuk dan meraba embos, itu keterangan yang tidak sesuai fakta. Itu yang justru membuat publik bingung. Dia juga menegaskan bahwa dalam gelar perkara tersebut ditampilkan 2 ijazah ya, yang keduanya sama-sama tidak boleh disentuh. Meskipun hanya diperlihatkan, Ghafur mengaku menyaksikan langsung sejumlah kejanggalan, terutama pada foto ijazah. Jadi berdasarkan pengamatan visual, dia melihat kejanggalan. Tapi Elida Neti mengklaim dia berhasil memegang dan kemudian mengatakan bahwa semuanya oke, semuanya otentik dan asli. Yes. Itu. Ya. Ya, kita. Tapi dari sini kita udah mulai tahu nih ada tanda-tandanya ya. Iya, apakah pernyataan Elida Neti ini sudah disetujui oleh Egy Sujana, gitu ya? Pertanyaan kita bisa tanya karena orang yang sedang sakit di luar negeri, ya. Betul, ya kita tidak bisa mengkonfirmasinya begitu. Seperti halnya dulu ketika akan ada Roy Suryo CS, terus kemudian juga Bang Rizal Fadil apa dan segalanya, akan Ibu Tri Kurnia begitu ya, akan ke Solo apa dan sebagainya, yang dimana dari Jakarta sudah direncanakan Egy Sujana akan ikut ke Solo, akan ikut ke Jogja, tapi dia tidak muncul sama sekali, yang pada saat itu dikatakan katanya dalam tanda petik orang dekat Egy Sujana mengatakan dia diamankan atau dia diculik oleh siapa gitu, kita tidak tahu. Dan tapi setelah itu pun dia tidak muncul dan tidak ada penjelasan gitu. Jadi pada momen-momen krusial seperti ini memang agak sulit rupanya untuk menemukan Egy Sujana. Oke, Mbak Agi. Ya. Kita amat saja ini semakin menarik panggungnya ya. Panggung macam-macam lain nih soal sidangnya Pak Jokowi ini. Kita ketemu lagi ya sampai episode berikutnya. Kami mohon pamit. Saya Beno Arif dan saya Agi Beta. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.